Hormati Bapak-Bapak, tadi sudah disebutkan semuanya, Pak Purnomo, Pak Dekan, Wakil Dekan, dan Pak Jokowi, Juan, dan Pak Samina. Wabil khusus kepada anak-anakku para mahasiswa yang mengadakan seminar pada siang hari ini. Seminar internasional tidak berarti harus berbahasa Inggris, tapi harus berbicara yang lebih luas, yang menyangkut hal-hal yang menjadi bagian daripada dunia ini. Apalagi ini 100% mengerti bahasa Indonesia, jadi saya menghargai bahasa Indonesia untuk berbahasa Indonesia. Ini inisiatif yang baik, tapi untuk negara maju, pertama, salah satu syaratnya menghargai waktu. Saya telah berbicara 1 jam, jadi kalau Anda ingin maju, hargai waktu. Supaya kita jangan banyak lama menunggu ini orang tua ini ya. Jadi lain-kali harus sharp supaya ini semua negara maju itu menghargai waktu. Saya baru minggu lalu rapat di Vietnam, di Helsinki minggu lalu, semua kita berbicara sharp untuk mencapai kemajuan kita. Tadi berbicara tentang globalisasi, deglobalisasi, global supply chain. Tentu kita ingin berbicara dulu dasarnya. Apa itu globalisasi? Kenapa terjadi? Apa sebabnya terjadi? Dan apa efeknya? Globalisasi itu mulai kira-kira tahun 80-an. Sejarah dunia ini kan begini. Sejarah dunia, teori ekonomi itu selalu berputar saja. Waktu Adam Smith lebih liberal. Resesi tahun 29, Keynes berpikir harus ada peranan pemerintah. Kemudian tahun 50-an setelah perang mulai berpikir Chicago, Friedman untuk kembali liberal lagi. Kemudian sekitar tahun 80-an Anda mengerti, sebelum tahun 80-an itu perang dingin antar timur barat. Timur barat ini kemudian juga ada sistem Uni Soviet yang komunis, Amerika yang kapitalis, bertentangan. Tapi sekitar tahun 80-an ideologi komunisme jatuh, Uni Soviet jatuh dengan pikiran perestroika dan glasnost, keterbukaan. Maka pecahlah Uni Soviet menjadi 15 negara. Kemudian Cina naik dari tertutup menjadi terbuka. Cina ini pada saat yang sama selesai perang Vietnam, maka terjadilah kemudian keterbukaan. Orang ingin efisien. Dasar pikirannya ialah teori dasar ekonomi, comparative advantage. Anda sudah belajar itu, bahwa kita bekerja efisien supaya orang lebih makmur, lebih murah hidupnya, membuat produk. Maka timbullah globalisasi atau global supply chain waktu itu, belum value supply chain. Contoh yang paling sederhana, Anda punya handphone, didesain di California, dibikin di Cina, chipnya dari Taiwan, plastiknya dari Asia lainnya, kemudian juga dijual di dunia oleh iPhone. Itulah hasil global. Baju kita kapasnya dari dari Soviet, kain ditenun di India, dibikin bajunya di Bangladesh atau Cina, dijual ke Amerika. It's global supply chain.
itulah yang mendasari dunia pada tahap 8.000 tahun 80-an ke atas. Namun kemudian efeknya mulai timbul karena banyak negara yang mempunyai, seperti Cina utamanya, menjual barang terlalu murah sehingga dia bisa mematikan industrinya di negara lain. Di Amerika semua industri konsumen ataupun baju semuanya dari luar, pabrik teksnya. Di sini juga Indonesia, pabrik teks kita turun akibat kalah dari negara-negara yang lebih efisien kayak Cina, India ataupun Vietnam. Kalau Anda pakai sepatu semua, di samping buatan Indonesia juga buatan Vietnam, buatan Cina, apapun. Inilah efek positif bahwa orang beli, tapi efek negatifnya ialah menyebabkan kembali ketidakstabilan dunia ini akibat efek daripada globalisasi yang terlalu kencang. Tapi lain pihak memberikan efek positif, juga ada efek negatifnya. Nah, kemudian timbullah sekarang ini setelah krisis 2008 dan 9, kembalilah negara-negara seperti Amerika, Eropa yang berpikir proteksionis, berpikir nasionalisme, khususnya setelah COVID, bahwa COVID itu ternyata meruntuhkan banyak. Tanpa kekuatan dalam negeri, maka negeri itu akan sulit. Pemerintahan Trump mulai proteksionis. Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit. Semua ingin menjadi nasionalis untuk mempertahankan ekonominya apabila ada masalah-masalah dunia ini. Kembali di dunia ini, perang Ukraina dan sebagainya menyebabkan orang berpikir kembali proteksionis. Maka timbullah yang disebut deglobalisasi. Deglobalisasi itu ialah dimulai kembali, seperti saya katakan tadi, memproteksi. Amerika contohnya, Anda bicara tadi tol nikel. Kalau nikel yang ada Cinanya, dia kenakan 18% biaya masuk, dulu 18%. Kita juga dulu orang bebas ekspor apa saja Indonesia, sekarang tidak, harus Anda bikin di Indonesia. Begitu juga negara-negara lainnya, Eropa, tidak semua barang Cina sekarang yang murah boleh masuk. Maka timbullah ekonomi yang baru yang menjadi value chain yang terbatas. Itulah menyebabkan kemudian dunia ini menjadi kelompok-kelompok baru. Kelompok-kelompok baru yang menyebabkan suatu ekonomi yang terpecah kembali. Tapi selalu ada hubungannya. Globalisasi, deglobalisasi selalu ada hubungannya politik dan teknologi. Globalisasi tadi saya katakan awalnya itu karena teknologi, tidak mungkin karena teknologi. Teknologi apa yang boleh berpengaruh pada awal teknologi? Dua hal. Komputer, internet dan kontainer. Itulah yang menyebabkan efisiensi perdagangan dunia. Dua hal ini yang pertawalnya. Internet, kontainer, semua teknologi perang dingin, perang Vietnam. Bagaimana hubungkan komando-komando militer Amerika dengan internet? Itu asal internet, teknologi perang. Kontainer juga asal mulanya teknologi perang. Bagaimana barang untuk perang Vietnam lebih mudah diangkut dengan kontainer? Maka terjadilah dua hal yang menyebabkan efisiensi ekonomi dunia yang menyebabkan hal tersebut. Inilah pentingnya bahwa semua
perubahan ekonomi, sistem ekonomi dunia itu karena politik dan teknologi. Tapi peranan teknologi sangat besar. Jadi apabila kita Indonesia ingin mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia ini, maka teknologi harus terkuasai dengan baik. Anda semua, anak-anakku semua yang mahasiswa di sini, Anda tidak akan maju tanpa penguasaan teknologi dan juga mempraktekkan teknologi itu. Kenapa kita selalu tidak percaya diri? Kita berbicara banyak hal. Kita berbicara kembali nikel. 90% nikel ini dikuasai Cina di Indonesia. Karena mereka selalu menganggap teknologi dan mereka. Kita selalu harga diri rendah seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi. Karena itu saya dengan perusahaan itu membuktikan bahwa semua itu bisa dilaksanakan dengan teknologi. Dan kita bisa menguasai teknologi itu. Smelter, apapun, listrik, semua kita bisa kuasai dengan tenaga-tenaga Anda, insinyur muda itu. Jadi kemajuan itu hanyalah bisa apabila kita punya pengaruh politik dan penguasaan teknologi. Sekaya apapun kita, sekaya apapun negeri ini, selama Anda tidak kuasai teknologi, maka kita akan dijajah negara yang mempunyai teknologi dan kemampuan modal dan percaya diri. Tanpa itu maka tidak akan terjadi. Saya dari Vietnam kemarin, mereka sudah punya mobil yang listrik Fiat Speed buatan Vietnam. Kita masih buatan Hyundai, masih buatan dan lain-lain. Karena kita menganggap tidak bisa menguasai teknologi itu. Orang bicara tentang listrik, nanti orang bicara tentang hal tersebut. Nah, kemudian jadi Anda tidak hanya berbicara di seminar, tapi lakukan. Duit. Tanpa Anda lakukan, hanya Anda belajar teori, kita hanya bekerja daripada konsep teknologi yang diberikan. Seperti kata tadi, globalisasi, value chain, itu artinya ia menguasai teknologi. Global, perdagangan global, itu hanya yang punya kemampuan teknologi. Sumber daya alam kita akan tergerus tanpa kemampuan dan kemauan teknologi. Jadi tidak hanya jangan puas dengan seminar, tapi puaslah di lapangan. Pergilah bekerja kepada penguasaan teknologi. Memang dunia itu penuh persaingan. Apa yang dipersaingkan? Ada 3 hal yang dipersaingkan di dunia ini. Pertama, mempunyai produk yang lebih baik, yang lebih murah dan lebih cepat. Itulah kemenangan Cina. Dia walaupun belum terlalu baik dia mengejar, tapi dia lebih murah, dia lebih cepat. Sekarang berkembang dia lebih baik. Ini yang kita harapkan Anda semua. Dan apabila kita bicara tentang green transition, kita semua tahu climate change, dunia lebih panas 1 derajat menjelang 2 derajat karena industri yang mengeluarkan emisi yang lebih besar. Karena kita kuras alam ini, hutan kita lebih banyak, karena lebih banyak emisi dari kendaraan, mobil dan sebagainya. Maka solusinya ialah buat energi yang lebih green, dari air, dari udara, dari laut. Kembali perbaiki hutan-hutan kita. Semua kita harus bekerja, karena kalau tidak korbannya kita masa akan datang. Jadi bagaimana kita bekerja kepada global ekonomi dengan kembali kepada proteksi dari negara-negara yang maju yang besar, tapi kepada ekonomi yang mempunyai green economy. Itulah masalah yang kita harus lakukan. Bukan terlupakan, ilmunya banyak, tapi lakukan. Tanpa melakukan itu, saya mempunyai pengalaman. Semua orang bikin green power. Kita bikin energi dari tidak rompai, bisa dibikin.
Karena itulah Anda mahasiswa di sini bukan hanya duduk berseminar, tapi bekerja dengan sebaik-baiknya. Pergunakan kemampuan Anda semua untuk kemajuan ini. Selanjutnya, kita butuh entrepreneur, kita butuh saintis, kita butuh kemampuan anak muda yang mempunyai. Jangan hanya bicara politik, hari ini ribut, tapi orang lupakan inovasi, Anda lupakan entrepreneurship, Anda tidak bekerja kalau di lapangan yang kuat, maka apapun politik itu akan sulit dilakukan tanpa kerja nyata. Kita akan tergantung kepada luar. Kita bangga mengundang orang luar bekerja, tapi kita kehabisan untuk dilaksanakan. Itulah harapan saya kepada anakku semua. Terima kasih atas acara ini. Lain kali sharp time, ya. Jangan saya habiskan waktu saya mau ke airport terpaksa tertunda karena Anda semua yang bikin ini tidak sharp time. Anda harus belajar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.